Putri Kemarau yang akan diperankan oleh Rizky Muhardian berperan sebagai Raja, Zaki Naufal berperan sebagai pengawal, Nur Syifa berperan sebagai Putri Kemarau, Aura Lestari berperan sebagai Ibunda Ratu, Nurul Faridah Hafifah berperan sebagai Rakyat Satu, Raifa Nur Fadilah berperan sebagai Rakyat Dua, Nur Fadilah berperan sebagai Rakyat Tiga, Muhammad Zarifal berperan sebagai Peramal Satu, Muhammad Fakih Zaidani berperan sebagai Peramal Dua, Zulhafiz Kusairi berperan sebagai Peramal Tiga, Fitriana berperan sebagai Dayang Satu, Ayu Puspita berperan sebagai Dayang Dua, dan saya Rizka berperan sebagai narator. Selamat pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat Putri Kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut sebagai Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Kondisi negeri sangat menyedihkan. Banyak rakyat yang menderita karena kemarau. Mereka sangat kekurangan air bersih. Ya, aku setuju. Mari kita ke istana Raja. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat yang lainnya. Kalian sudah kemana? Ya, aku ikut. Sawahku juga kekeringan akibat musim kemarau ini. Mari kita ke istana Raja. Rakyat tersebut ikut bergabung menuju istana untuk bertemu dengan raja. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan pengawal, dan pengawal tersebut mengantar mereka ke hadapan raja. Sebenarnya saya sudah memikirkan kemarin. Dan ini saya sudah mengundang para pengawal dengan tujuan menentukan jalan keluar. Baiklah kita, kami akan menunggu kabar baik dari Raja. Kalau begitu, kami Memberi hormat dan keluar dari istana. Pada siang harinya, peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana.
kami tidak bisa menemukan solusi atas masalah ini. Lalu siapa yang mengatur masalah ini? Alangkah rasanya rakyat mereka begitu menderita. Baiklah, kalian boleh kembali. Kalau karena kami Para peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan pengawal berbincang mencari solusi atas masalah kekeringan ini. saya merasa begitu bersalah kepada rakyat. Aku tidak mampu mengatasi masalah pekerjaan mereka. Benarkah? Aku harap dia bisa memberikan solusi. Segera siapkan kereta, aku akan menuju ke desa itu. Baik. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Sebelum itu, raja bertemu dengan putrinya. Wahai istriku, ayah akan menemui seseorang peramal yang jauh dari kerajaan ini. Selama kepergian ayah, ayah percayakan kerajaan ini kepadamu. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, peramal itu membuka pintunya. Kemudian masuk ke dalam rumah sang peramal. Wahai tuan peramal, rakyat mencintai Mulai meramal dan terdiam sejenak. Baiklah, aku akan menanyakan sesuatu. Terima kasih. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja kemudian menemui putrinya. Baik, ayah sudah bertemu dengan orang yang diceritakan tidak betul. Dia mengatakan bahwa posisi yang salah akan datang lagi. Tidakkah mengenai hal itu? Kenapa perkataan? Maafkan ayah, saya sudah sadar. Malam pun tiba.
Malam pun tiba, sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya itu, putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar putri kemarau untuk menenangkannya. Aku bermimpi ibunda. Di dalam mimpi itu, ibunda mengatakan bahwa masalah kekeringan ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia mengorbankan dirinya untuk menjemputkan dirinya ke laut. Kalau memang begitu, mari kita berikan pengumuman kepada rakyat yang hal ini. Ayah akan mengadakan upacara dan bendera Pada keesokan harinya, raja menepati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang bersedia melarikan diri untuk melaksanakan amanah ini? Suasana pun hening. Mohon maaf ayah, saya rela mengorbankan diri demi kemakmuran semua rakyat di negeri ini. Jangan anakku, bawa satu-satunya keluarga yang aku miliki dan kau pula yang menjadi pemimpin kerajaan ini. Tidak ayah, sebaiknya saya mengorbankan diri demi kemakmuran rakyat di negeri ini. Mungkin saja ini adalah takdir saya. Kalau begitu tekadmu, maka terimalah tidak diperlukan di laut. Malam pun datang dan raja, putri serta rakyat sudah berada di tepi laut yang curam. Tidak ayah, kalau kita laku dan aku juga bisa. Berjalan menuju tepi dan menerjunkan dirinya ke laut.
raja pun karena itu raja mendengar sebuah suara yang mirip dengan suara istri. Wahai suamiku, pergilah ke tepi laut dan temui putri kita. Raja terbangun dan bergegas menemui rakyatnya. Wahai rakyatku, mari kita ke tepi laut kembali. Ada suara yang mengatakan bahwa aku harus ke sana. Raja dan rakyat menuju ke tepi laut dan menemukan putri di sana. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan putriku. Dayang, segera bawa putri kemari. Raja sangat bersukacita dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan dan beberapa tahun kemudian Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur. Pesan moral dari drama ini adalah orang yang ikhlas berkorban demi kepentingan orang banyak akan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikianlah drama dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata,